ya Mbak. Filenya dibuka dulu mungkin Mbak. Jadi nanti langsung jangan dari situ baru dibuka-buka ya. Nah, yang belum co-host, Bu. Bapak Ibu pastikan untuk mentor sudah ada di layar, bergabung di Zoom bersama dengan peserta ya. Ini tadi yang terjadi kasusnya di kelompok 4 masuk dulu tapi mentornya kesusahan masuk. Jadi kesusahan bergabung. Jadi yang kami minta mentor dengan peserta nanti bareng-bareng masuk ke breakout samaan. Oke. Jadi untuk yang kelompok 4 monggo Mbak Istiqomah tadi sudah ke Mentum dulu, selanjutnya Mbak Nurmutia. Ya, Mbak Nurmutia ya. Kemudian untuk bahan yang akan ditayangkan mohon dibuka dulu. Jadi ketika masuk di breakout tidak pas kutek-kutek buka gitu jangan. Jadi langsung share screen sudah siap. Iya ya, benar. Nurmutia sudah masuk? Ya, ya. Yang kalau Mbak Nurmutia belum masuk berarti berikutnya. Oh iya ya, masih pulang. Oh iya. Pak Alvin belum co-host, Bu. Oke, mana Pak? Pak Present Pak. Alvin. Oh Pak Alvin, G, monggo Pak. Bentar. Pak Ucup, Bu Aminah. Kayaknya untuk kelompok 3 persiapan, G. Ini tadi kayaknya Pak. Kelompok 3 sudah dari tadi tuh masuknya, G. Kelompok 3 selanjutnya. Di sini Bu mau masuk ke kelompok 3. G, siap Mas. Nanti kalau masih keluar dulu ya. Kayaknya sudah mau selesai. Bu Ulfa,
Halo, iya, Halo Mas Angga. iya Mbak. Oh, masuk seminar jam berapa? Baru antri Mbak, belum tahu. Baru Jamnya? belum tahu. Ini masih Selamat datang Pak Mentor yang baru bergabung. Kita ini seluruh peserta masih menunggu giliran Pak Yun Sewu. Oke, terima kasih. Sami-sami Pak. Mohon maaf ini sambil di perjalanan itu. Oh, iya Pak, Sabtu-Sabtu nggih Pak. Nggih Pak, monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Suwi men to, Pak. Yuk, yang berikutnya langsung masuk. Kenapa Bu? Nggih, Suwi sekarang men berikutnya. dibantai Enak Bu apa ngobrol. dibantah apa di Enggak. Didukung Bu. Penuh. Sebentar Bu Alhamdulillah. Ulfa, Oh, Bu Ulfa Oke, sebentar. siapa Ini selanjutnya? saya Bu. Ini siapa Oh namanya? ya. Apa? Mentor saya masih proses masuk Zoom. Soalnya tadi Oh baru ya, selesai bareng ya, dari Mbak. kelompok 6. Oke. Oke, tak masuk dulu sebentar. Pak Avanuddin wis yang guyu. tak sukses itu. Kita syukuran. Wah, tayamum terus. Kenapa nih? Belum bisa join. Ya, sepertinya selamat beliau pagi sudah Bu Ulfa. hadir. Bisa langsung join ke kelompok 1. Oh iya. Iya, sudah ditunggu, Bu. Langsung masuk ke kelompok 1. Tadi sudah saya sampaikan kalau mentornya bergabungnya mental-mental. Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam Bu. Wah, maju banyak ini. Iya Bu. Karena temennya belum ready lah. Ini rezeki namanya. Iya, Kita nggak tunggu dulu apa-apa je, Bu. Mbak Biar cepat Amira selesai. sedang. Yang ke belakang. Ini saya mohon maaf ini. eh, Wajah saya tidak bisa tertampilkan. Laptopnya nggak tahu kenapa ini tiba-tiba nggak muncul gambarnya. Oh iya Bu. Niki sebentar ya Bu. Soalnya Iya, mentornya masih proses masuk ke siap. room ini. Iya, enggak apa-apa. Kita tunggu. Rencana ya, Mbak? Iya Bu, berencana.
Mbak Mira ini pesertanya Nggih. langsung jumping Oh, ke Mbak Ani. Karena yang ready dua-duanya. oh gitu, nggak apa-apa. Nggih. Eh, mentornya sudah siap belum? Mentornya ini masih Iya. proses masuk Zoom, Bu. Oh gitu. Nggih. Ya wes, kalau sudah proses berarti kita tunggu. Nggih, Bu. Mbak Ani nek di urutan nomor 6 jadi ya Mbak. Iya, Pak, nomor Ya 6. nggak apa-apa, Pak, nggak Bu. apa-apa. Oh. Soalnya tadi kan Pak Jinan ada kendala terus Kenapa? sama Koneksi. Pak Jinan itu, Bu, listriknya mati Wah. di sana. Kemudian kan konfirmasi sama mentornya janjiannya jam 10 di kantor. Cuma listriknya mati terus apa ada kegiatan gitu masih mentornya. Oh ya sudahlah. Eh, Ya, oke. Nggak ada. Nggak bisa masuk. perencana ya Mbak Ani ya. Iya, Bu, perencana. Oke oke. Masih belum bisa join ya, Belum, Bu, Pak. ini masih nanti kalau Mbak ini atau gimana kenapa? kalau kita mulai saja nanti begitu mentornya Pak Hadi ya Mbak ya. Langsung Nggih, Bu. menyambung gitu Oh, ya. langsung nyambung Nggih. gitu nggih biar kita Gak nggak apa-apa aja. Nek nggih nggih. dibolehkan aman itu. Udah nggak apa-apa nanti kita ini aja. Mbak Ani silakan di record. Sudah, Bu, sudah direkod. Oh sudah ya. Oh nggih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Mbak Eni dan Mbak Ani sambil menunggu mentor, kita mulai saja nggih. Oke, Alhamdulillah. Sugeng rawuh. Assalamualaikum Pak Hadi. Terus nggih. Nggih, Bu. Siap. J, ngapunten ini baru kami mau mulai Pak, sambil Baik. menunggu panjenengan bergabung. Nggih. Sebelum kita mulai sesi seminar rancangan aktualisasi Mbak Ani kali ini, mari sama-sama kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Kita baca hamdalah baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Untuk pelaksanaan seminar kali ini nanti urutannya yang pertama mohon izin saya sampaikan Mbak Ani nanti akan kami berikan kesempatan untuk paparan. Waktunya 10 menit ya Mbak. Kemudian nanti setelah itu dilanjut dengan penguatan dari mentor dengan waktu 5 menit dan terakhir nanti ada konfirmasi-konfirmasi dari penguji. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh eh, Mbak Kerry gitu. Untuk lebih efektifnya maka saya Mbak Titik, mati internetku. Mati. sayang. Silahkan Mbak. Oh, izin share screen ya, Bu. Ya, langsung share screen. Iya. Udah. Baik, untuk rancangan aktualisasi saya, judulnya Optimalisasi Pengumpulan Data Perencanaan dari Satker Teknis Madrasah untuk menurunkan tingkat revisi anggaran pada Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Ya, latar Di belakangnya, slideshow Mbak, di slideshow biar lebih jelas. oh, iya, Bu. Itu yang ujung kanan bawah itu. Oh, iya. Ya. Untuk latar belakangnya, yang pertama yaitu pentingnya perencanaan dalam pemerintahan. Selanjutnya ada tingginya tingkat revisi anggaran pada kantor Kementerian Agama di Kemenak Grobogan. Selanjutnya ada data madrasah yang dikumpulkan itu belum optimal. Yang selanjutnya perlunya sistem pengumpulan data. Selanjutnya ada tujuan untuk penelitian sendiri, tujuan umumnya untuk aktualisasi nilai dasar profesional ASN, yaitu nilai dasar yang berakhlak. Untuk tujuan khususnya meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pengumpulan data
menurunkan tingkat revisi, serta membangun mekanisme pengumpulan data yang efisien. Untuk manfaatnya, kalau untuk CPNS sendiri itu merupakan implementasi bagi nilai-nilai berakhlak dan aneka. Sedangkan untuk instansi itu untuk menanggulangi masalah yang serupa agar tidak terjadi kembali di tahun selanjutnya. Ini untuk organisasi, struktur organisasi di tempat penelitian yaitu di Kemenak Grobogan. Itu misinya terwujud masyarakat Kabupaten Grobogan yang beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera. Selanjutnya nilai-nilai organisasinya yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, serta keteladanan. Nah, di sini saya mengambil 5 isu. Nah, isu yang pertama yaitu kurangnya dokumentasi digital arsip perencanaan dan evaluasi program. Yang kedua, tingginya revisi perencanaan pada Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Yang ketiga, belum optimalnya pemahaman tupoksi staf perencana baru di lingkungan Kementerian Agama Grobogan. Yang keempat, kurangnya monitoring dan evaluasi perencanaan. Yang kelima, kurang optimalnya kualitas laporan kinerja. Di sini saya menggunakan metode analisis APKL dan USG dan diperoleh isu tingginya revisi perencanaan pada Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Untuk diagram fishbone-nya, yang pertama untuk penyebabnya manusia itu kurangnya kompetensi operator madrasah. Selanjutnya ada kurangnya pemahaman tentang urgensi perencanaan. Untuk bahannya sendiri, akses datanya yang terbatas, terus kurang referensi kebutuhan di lapangan. Dan pada metodenya tidak ada standar format pengumpulan data, tidak ada SOP yang jelas terkait pengumpulan data perencanaan. Selanjutnya untuk lingkungan, terbatasnya waktu pelaporan, dan jadwal pengumpulan data yang mendadak. Di sini nilai-nilai dasar PNS ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif juga dimasukkan ke dalam tahapan di aktualisasi ini. Selanjutnya perencanaan kegiatan sendiri yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada identifikasi data yang digunakan, yang ketiga observasi proses pengumpulan data yang sedang berjalan saat ini, yang keempat penyusunan sistem digital pengumpulan data, yang kelima ada koordinasi serta uji coba, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya sendiri yaitu dari tanggal 23 Agustus sampai 13 September dan dimulai dengan identifikasi masalah dalam proses pengumpulan data perencanaan. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi yaitu pertama karena keterlambatan pengumpulan data, kemudian ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan, yang ketiga ada koordinasi antara pihak yang kurang optimal. Solusinya yang pertama yaitu ada penetapan jadwal atau reminder kepada satker teknis. Kemudian ada validasi secara berkala. Selanjutnya ada menentukan PIC dan memperkuat koordinasi antara perencana dan satker teknis. Yang terakhir yaitu penutup, yaitu rancangan aktualisasi ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung terciptanya perencana anggaran yang lebih efektif dan efisien. Dan diharapkan proses penyusunan anggaran dapat dilakukan secara lebih akurat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ani. Ya, untuk kesempatan berikutnya kami silakan Pak Kasubag, ya, Pak Adi, untuk bisa memberikan penguatan selaku mentor dari Mbak Ani. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amiroh Ambarwati yang saya hormati, Bu Keri dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan dari apa yang sudah dikonsultasikan dan sudah dibuat semacam paper ya dari Mbak Ani kaitannya dengan
eh, apa namanya kegiatan perencanaan ya. Jadi kami sampaikan Bu bahwa di tempat kami di Peteng Gerobogan sebelumnya itu sudah ada 3 perencana. Hmm. Eh, jadi sudah ada 3 perencana, tapi di 1 tahun akhir ini tinggal 1. Oh. Ya, yang 2 itu meninggal dunia semuanya. Sudah meninggal dunia, betul ya. Ya, yang 2 sudah meninggal dunia. Iya, Jadi iya. tinggal 1 itu pegang beberapa satker. Nah, ini saya kira amunisi bagi kami Deh, untuk deh. gerak di kantor Kementerian Agama Kota Gerobokan. Oleh karena itu kami sampaikan pada Mbak Ani, jadi yang saya amati dan saya pantau di perencanaan itu apa ya namanya perencanaan itu sudah bagus, tetapi ketika hasil perencanaan itu gerak di tengah jalan, Hmm. memang selalu banyak apa namanya revisi ya, revisi. Padahal kalau kita lihat di standar deviasinya itu semakin banyak revisi yang kita lakukan menjadi semakin tidak baik dari perencanaan anggaran dengan realisasi di lapangan. Oleh karena itu, ya, walaupun dalam tanda petik bahwa apa revisi itu suatu hal yang tidak bisa dinafikan, tapi bagaimana kita bisa apa namanya Meminimalisir ya. mengeliminir ya, mengeliminir revisi eh, apa namanya anggaran yang ada di Kementerian Agama. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Mbak Ani ini yang melakukan aktualisasi ya kaitannya dengan Latsar pada tahun ini. Harapan kami ke depan memang dan mulai saat ini juga memang benar-benar validasi kaitannya dengan perencanaan anggaran itu benar-benar bisa diwujudkan di akhir tahun pada saat awal tahun itu akan berjalan. Sehingga apa namanya anggaran rencana yang sudah diterapkan itu benar-benar nanti di tahun berjalan itu berjalan dengan baik gitu ya. Itu yang pertama. Oleh karena itu ada tekanan yang perlu kami sampaikan. Yang beliaunya ini adalah perencana di bagian Mendis, Hmm. maka kami harap sebelum perencanaan itu dituangkan dalam perencanaan anggaran itu perencana memang perlu ketemu dengan Pendis dalam hal ini bisa dengan kepala madrasah negerinya, kemudian Penma, eh, apa PD Pontren maupun Pais. Jadi di awal sudah ketemu. Kalau perlu memang harus benar-benar dipetakan kebutuhan-kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan itu ya. Kemudian dipetakan, kalau perlu disimulasikan. Jadi disimulasikan, misalnya perencanaan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, apa misalnya, itu harus benar-benar disimulasikan, mulai dari pesertanya, narasumbernya, temannya, konsumsinya, kemudian SBM-nya, sehingga nanti pada saat klik pelaksanaan anggaran itu benar-benar apa perencanaan itu benar-benar valid ya. Jadi jadi standar biaya minimalnya itu harus memang benar-benar direncanakan pada saat mau penganggaran sehingga pas ya. Nih. Jadi contoh misalnya konsumsi 100 100.000 ya. Tapi di setelah dilaksanakan realnya konsumsi itu nggak ada 100.000 misalnya snack 1 kali makan 1 kali misalnya misalnya di kisaran 40 sama 15 misalnya kan 55 misalnya kan harus revisi dan seterusnya ya sehingga apa namanya realisasi anggaran itu benar-benar sesuai dengan SBM dan valid dan apa pada saat dilaksanakan di lapangan itu benar-benar sesuai dengan apa perencanaan awal. Jadi perlu ada simulasi ketemu data-data yang diperlukan pada saat akan membuat perencanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah data itu terkumpul, barulah kita masuk ke aplikasi untuk memasukkan apa namanya perencanaan itu
seteliti mungkin sehingga diharapkan nanti benar-benar valid hasil perencanaan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat anggaran itu dieksekusi, di situ ada rencana penarikan dana atau RPD, itu memang harus benar-benar konsisten antara RPD dengan realisasinya. Sehingga dari masing-masing pelaksana anggaran itu, misalnya di awal triwulan sudah mengajukan apa namanya rencana penarikan dana atau RPD itu, maka saat itu RPD itu harus benar-benar ditarik sesuai dengan jadwal sehingga apa pelaksana anggaran dengan halaman 3 DIPA itu nanti menjadi clear, tidak banyak masalahnya. Itu saya kira yang perlu kami tekankan. Jadi ada 3 poin ya ini. Jadi satu, komunikasi yang jelas, yang kedua perencanaan yang valid, yang ketiga dipantau dari pelaksanaan anggaran itu sehingga RPD dengan perencanaan anggaran itu benar-benar tercapai. Dan yang ketiga selalu dievaluasi dari poin 1, 2, dan 3. Itu harapan kami sehingga nanti ke depan apa namanya eh, fungsi tugas dan fungsi perencana itu benar-benar mengendalikan perencanaan sampai dengan pelaksanaan dari rencana itu dan ditindaklanjuti sehingga benar-benar eh, bagus sehingga nanti berimbas pada nilai apa indikator kinerja pelaksanaan anggaran gitu ya. Itu Oke, saya kira Bu yang perlu kami baik. sampaikan ke Terima kasih. DPRS ya. Oke. Oke, baik. Sudah dicatat ya Mbak Ani ya. Baik, kita langsung karena limit waktunya sudah terlewati tadi nggih. Mbak Ya. Kerry, monggo. Ya, Langsung siap, mawon. siap. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Hadi itu lengkap sekali, Nggih. Dan dari sisi judul, saya termasuk menganggap ini isu yang seksi, Nggih. Karena memang kenyataannya apa namanya, ketika terjadi revisi itu artinya sebuah kegagalan dari teman-teman perencana. Namanya juga perencana, Mbak Ani. Perencana Iya. itu ya berarti harus rigid, detail merencanakan. Jangan sampai dikit-dikit revisi, dikit-dikit revisi. Karena memang sering kita dengar teman-teman perencana itu bahasanya tanda kutip lucu-lucuannya tuh cuman copas dari yang ada sebelumnya. Aisyah, Iya. mau potongan tinggal revisi. Itu kan lucu-lucuannya kayak gitu. Nah, seiring dengan hasil rakor kemarin 1 minggu yang lalu, kami sedang baru saja membahas tentang Paguminus, nggih. Itu kan memang dipesan-pesan jangan sampai terjadi lagi Paguminus. Karena efek dari Paguminus itu kan WTP kita di tahun ini sempat dipertaruhkan. Kalau kemudian WTP kita hilang setelah 7-8 kali kemarin kita sudah WTP, bahasanya apa kata dunia. Dan barangkali itu menjadi konsen dari Mbak Ani sebagai perencana, memang benar-benar harus detail, nggih, Mbak, jiwa muda, Iya, Bu. usia masih muda, cara berpikirnya masih fresh. Itu memang harus benar-benar panjenengan membantu teman-teman di Kabupaten Grobogan untuk setidaknya menjadi eh, pembawa perubahan gitu. Ya minimal di tingkat Grobogan itu tidak lagi ada revisi seperti itu. Itu dari sisi judulnya, saya anggap itu menarik. Tapi kemudian saya agak tergelitik di sini, Mbak. Jenengan sempat menyampaikan tentang core value ASN itu berakhlak dan aneka. Aneka itu jenengan dapat dari mana atau itu lingkup di Grobogan seperti itu? Aneka kemarin kalau tidak salah ada Pas Latsar ada materi yang menyampaikan terkait aneka seperti itu, Oh Bu. gitu, J. Oke, Oke. barangkali itu keterbatasan saya karena memang core value ASN secara nasional itu memang hanya berakhlak ya. Kalau kemudian Oke. ada itu ya memang it's okay, monggo. Berarti itu saya hanya konfirmasi saja terkait itu. Oh iya. Terus kemudian tadi juga ada di salah satu slide jenengan itu terkait kendala dan solusi. Iya. Jenengan memaparkan ada 3 kendala dan 3 solusi. Tapi buat saya Mbak Nyun Sewu, kan kendalanya keterlambatan pengumpulan data. Kemudian Iya. solusinya memberikan deadline jadwal dan memberi reminder lah ya, pengingat di Iya. WA. Saya pikir itu apa treatment yang jenengan atau solusi yang jenengan tawarkan itu buat saya nih, sepertinya treatment 3 itu sudah sering dilakukan. Justru permasalahannya ketika diberi jadwal dan dikasih reminder, teman-teman tidak segera bergerak. Kan masalahnya sebenarnya itu.
Oke. Jadi barangkali perlu solusi yang lebih detail, Mbak. Jadi misalnya yang kedua itu kan ketidaksesuaian antara data dan kondisi lapangan. Kemudian jenengan menawarkan melakukan validasi. Ya ini kan sebenarnya hal-hal yang sudah biasa dilakukan, tapi masih saja itu menjadi kendala sampai detik ini. Yang ketiga, koordinasi yang kurang optimal. Jenengan mengatakan menunjuk PIC. Yang terjadi justru PIC yang ditunjuk itu seringkali kurang bertanggung jawab. Permasalahannya kan itu. Maka barangkali perlu ditambah nih solusi dari tiga ini, jadwal atau remindernya oke, tapi kemudian detailnya eksekusi lebih detailnya apa nih? Karena dimanapun lah, nggak hanya di perencanaan, mungkin di tim SDM juga sama saja. Kita sudah ngasih deadline kayak kemarin, P3K tahap 2, deadline-nya 31 Juli. Tapi masih saja ada yang tidak submit. Nanti kalau nggak submit, tahu-tahu mereka komplain lah apa segala macam, itu biasa di kita. Tapi kemudian hal yang salah itu jangan menjadi kebiasaan, itu bagaimana gitu. Barangkali itu perlu dibikin lebih detail ya, Mbak. Oke. Jangan validasi kan udah biasa, Iya. memvalidasi. Tapi ketika divalidasi masih saja ada yang ternyata ngisinya nggak sesuai yang diharapkan di petunjuknya, misalnya kayak gitu. Bikinnya masih makro. Dan jenengan sulit untuk kemudian mengkelompok-kelompokkan. Nah, ini masuknya kemana? Ternyata ada kesalahan di usulan awalnya. Kemudian PIC-nya ternyata seperti halnya di tim SDM kan sama saja. PIC sudah ditunjuk, tapi ternyata dia tidak memahami regulasinya. Nah, barangkali mungkin skill pemahamannya itu yang harus ditambah. Barangkali itu, Mbak. Lebih ini hal yang sudah sering dilakukan, barangkali perlu lebih sedikit detail lagi lah. Itu sih barangkali kalau dari saya. Secara umum menarik lah. Saya tertarik ini kalau ini bisa revisi ini tidak menjadi kebiasaan kita, keren kalau saya bilang sih. Begitu sih menurut saya. Monggo saya kembalikan Mbak Amira. Oke, terima kasih. Eh, saya juga ini ikut memperhatikan tadi ya, Mbak Ani. Yakin Iya. cek lagi berakhlak apa aneka? Iya, Kurikulum karena saya master itu berakhlak hanya tuh. Berakhlak, Bu. berakhlak loh ya. Nek mbok Iya. hubungi karo aneka bongkar loh kuwi. Ya, jadi Iya, Bu, relevansinya berakhlak jangan Ini aja yang sama nanti. saya aneka. hanya berakhlak. Anda mungkin punya referensi rancangan atau laporan aktualisasi zaman konco-konco yang aneka ora apa-apa, tapi tetap sekarang harus dibawa ke berakhlak gitu ya. Berakhlak, oke. Iya, Bu. Tadi anu loh, langsung diselentik Bu Kerry itu loh ya. Eh, Tidak ada rasanya kawan-kawan semuanya dari tim pengajar itu pasti sudah berakhlak yang disampaikan. Oke, Oke, Bu. baik. Saran-saran teknis dengan apa rancangannya Mbak Andi sudah disampaikan oleh mentor ya, dan tadi penguatan tentang apa ya yang diangkat ini betul-betul menarik. Semoga bisa diaktualisasikan, sudah di-highlight oleh penguji itu ya. Bismillah, Iya. Mbak Andi, semoga bisa menjadi salah satu agen membawa kebaikan dan perubahan di Gerobokan gitu ya. Baik, Amin. matur nuwun untuk semuanya. Oke, Eh, masih. kita akhiri sesi pertemuan kita dengan doa. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih Mbak Ani, kembali ke main room ya untuk Oke. menginformkan teman berikutnya yang sudah Oke. siap. Ya, Bu. Matur Terima nuwun Pak kasih. Adi. Ya, Oke, Selamat Bu, terus Bapak jelas. Ibu. bertugas. Nggih. Mas Mbak Ani. Bu, izin live room. Nggih, monggo Pak. Terima kasih sudah lega ya Pak. Monggo Aduh, yang Alhamdulillah. berikutnya Pak Satu Pak sudah, Bu. Mentor. Nggih, matur nuwun Pak Bayu dari KUA Jogja. Mbak Ulfa, ini Nggih. sudah mudah-mudahan besok seminar juga lego lagi. Makasih. Nggih Pak, nggih Pak. Leres Pak, mugi-mugi Pak. Amin. Nggih, sampai ketemu lagi besok di klasikal Pak. Mbak Ulfa, sami-sami. Matur suwun Nggih. sangat. Matur Assalamualaikum. nuwun sami Pak. Nggih, monggo-monggo. Ulfa, Siap. mohon maaf, kelompok 1 sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Iya. Ayo siapa? Sudah. Nggih, terima kasih ya. Guyung-guyung, Ya, guyune saya wis Bu, beda. Pak Alvin. Matur suwun, Bu Ulfa. Izin Sami-sami, lagi. Mbak. Jangan lupa lihat Assalamualaikum, Ibu. pengumuman. Nggih, Ya, Waalaikumsalam. Oh, ini Assalamualaikum. sudah. Oke, monggo kelompok. Terima kasih ya, Pak.